teman-teman, kalau kalian seorang mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Maksud saya adalah, kita memiliki hak sebagai mahasiswa yang harus kita perhatikan dan kita awasi bersama. Salah satunya adalah status terdaftarnya data kemahasiswaan kita di Forlap PDDikti. Apa itu Forlap PDDikti? Forlap PDDikti adalah laman dari Kemendikbud di mana kita bisa mengakses data mahasiswa, dosen, perguruan tinggi, maupun program studi di mana tempat kita belajar. Nah, mungkin kita jarang sekali ya memperhatikan data kemahasiswaan kita di Forlap PDDikti. Tapi ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa begitu? Yuk kita lihat sama-sama di laman Forlap PDDiktinya langsung. Teman-teman tinggal masuk saja di URL yang sudah saya sediakan di bawah, pddikti.kemendikbud.go.id. Nanti teman-teman akan secara otomatis dibawa ke halaman utama, laman Forlap PDDikti ya. Jadi PDDikti itu adalah pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, seperti ini halaman utamanya. Lalu, kita akan melihat apa saja yang bisa kita dapat dari Forlap PDDikti ini. Nah, yang pertama adalah apa saja data yang bisa didapat pada laman Forlap. Adalah data pendidikan tinggi, perguruan tinggi, program studi, dosen, dan juga mahasiswa ya. Kemudian poin kedua, perguruan tinggi apa saja yang terdata pada laman Forlap. Yaitu seluruh perguruan tinggi resmi yang ada di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri, swasta, kementerian atau lembaga lain, dan juga agama. Jadi teman-teman, pastikan tempat kita belajar adalah perguruan tinggi yang statusnya terdaftar resmi. Yang ketiga, kenapa perguruan tinggi harus terdata pada laman Forlap? Untuk menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut resmi di Indonesia. Jadi, teman-teman yang ingin mengecek apakah lembaga pendidikan tempat teman-teman belajar resmi atau tidak, bisa dipastikan dalam laman Forlap PDDikti ini. Poin keempat, bagaimana cara mengecek data mahasiswa pada laman Forlap? Nah, caranya adalah klik pencarian data pada laman Forlap, pilih menu profile, mahasiswa, masukkan perguruan tinggi, kata kunci, dan NIM, kemudian kita cari ya. Nanti kita akan bersama coba. Yang kelima, bagaimana bila data saya tidak terdaftar? Hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menghubungi pihak perguruan tinggi terkait untuk didatakan. Jangan sampai data kita tidak terdaftar ya. Yang keenam, kenapa banyak mahasiswa yang belum terdata pada laman Forlap? Seluruh pelaporan dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Kelengkapan data merupakan tanggung jawab perguruan tinggi terkait. Jadi teman-teman jangan segan untuk bertanya, apakah datanya sudah terdaftar atau belum? Atau kita bisa cek sendiri di laman Forlap PDDikti ini. Jika belum, segeralah melapor. Apa manfaat terdata pada laman Forlap? Manfaatnya adalah berkesempatan untuk mengakses program-program pemerintah seperti beasiswa nasional dan tes CPNS ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi aparatur sipil negara dalam bidang apapun, baik kependidikan maupun tenaga yang lain, syarat utamanya adalah bahwa data kemahasiswaan kita harus terdaftar di Forlap PDDikti. Ya. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan jika terdapat data saya yang salah? Ini mengapa kita perlu memperhatikan dan mengawasi bersama. Segera menghubungi pihak kampus untuk melakukan perubahan data. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika data riwayat studi tidak update? Kita harus menghubungi pihak kampus untuk melakukan proses update, karena ini penting sekali teman-teman. Selanjutnya, kenapa status saya masih aktif sedangkan saya sudah lulus? Nah, kita perlu menghubungi pihak kampus lagi supaya data kita dinyatakan lulus. Jika tidak, biasanya akan bermasalah ketika proses verifikasi data oleh lembaga manapun ya. Baik untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya ataupun dalam
data-data misalnya untuk tes CPNS. Kemudian kenapa riwayat pendidikan saya belum update pada laman Forlap? Sekali lagi kita diharuskan melapor ya, karena semuanya ini adalah tanggung jawab dari perguruan tinggi tempat kita belajar. Nah, kalau poin-poin selanjutnya ini kita tidak perlu membahas karena ini hanya khusus untuk admin ya. Karena kita bukan admin, kita hanya mahasiswa dan juga mungkin dosen biasa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengecek data kita. Lalu caranya bagaimana? Kita akan pergi ke beranda. Saya akan mencoba mengecek data saya ya. Yang pertama adalah saya akan mengecek perguruan tinggi di mana saya belajar ya, supaya membuktikan bahwa perguruan tinggi saya adalah perguruan tinggi yang terdaftar secara resmi. Kita tinggal masukkan nama perguruan tinggi kita. Oke, kita lihat di sini ya. Ada nama yang sama, kita buka. Nah, ternyata perguruan tinggi saya terdaftar secara resmi dan juga sudah terdata di Forlap Pedidikti ya teman-teman. Namanya adalah Sekolah Tinggi Teologi Shalom Bandar Lampung. Kemudian ini profilnya, kita bisa lihat. Kemudian ini prodinya, data program studi, kita scroll ke bawah, ada 5 program studi yang masih aktif dan juga akreditasinya. Selanjutnya kita akan lihat data kemahasiswaan kita. Kita kembali lagi ke beranda. Setelah itu teman-teman bisa mengetik nama teman-teman langsung, yang pasti nama lengkap ya. Di situ kita akan melihat apakah ada data yang cocok. Kita akan coba dengan nama saya. Oke, kita lihat di bawah apakah ada yang sama. Data dosen, data prodi, data mahasiswa ya. Di sini ada nama yang sama. Ada 2 nama yang sama. Nah, di sini kita harus perhatikan. Nama Samuel Agus Setiawan terdaftar di PT Universitas Presiden Ilmu Hubungan Internasional. Tentu itu bukan saya. Nah, pada bar yang kedua, nama Samuel Agus Setiawan terdaftar di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teologi Shalom Bandar Lampung ya. Sama seperti perguruan tinggi yang sudah kita cek sebelumnya. Kita klik saja. Maka kita akan melihat profil dari mahasiswa tersebut atau profil dari diri kita. Ya, kita pastikan semuanya benar. Di sini jenjang saya S1, nomor induk mahasiswa, kemudian status awal mahasiswa karena saya peserta didik baru, bukan pindahan dari sekolah lain. Kemudian status mahasiswa saat ini adalah lulus. Ya, benar. Karena saya sudah lulus dari program sarjana dengan nomor ijazah yang sudah dicantumkan di sini ya. Kemudian riwayat status kuliah kita bisa kita lihat bahwa saya tidak pernah mengambil cuti dan mengikuti proses perkuliahan pada umumnya. Ya, jumlah SKS yang saya ambil, kemudian riwayat studi. Di sini kita bisa melihat mata kuliah yang pernah kita ambil seluruhnya ya. Di sini sekitar 81 mata kuliah yang pernah saya ambil selama saya mengikuti program sarjana di Sekolah Tinggi Teologi Shalom Bandar Lampung. Nah, teman-teman, itu mengapa data kita itu penting harus terdaftar di Forlap Pedidikti. Kalau belum, cek sekarang. Terima kasih. Kiranya video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu info tentang data mereka di Forlap Pedidikti. Terima kasih, support terus channel ini. Sampai ketemu lagi di tutorial dan juga
info-info selanjutnya.